Oke baik, halo Deber, selamat datang di Doa Bangsa Podcast. Di podcast kali ini kita akan ngobrolin soal keuangan ya. Di depan saya ini sudah ada seorang praktisi muda, ya masih muda kan ya, praktisi muda di bidang keuangan. Jadi di podcast kali ini kita akan berbicara tentang literasi keuangan. Apa itu ya? Saya juga belum tahu sebenarnya literasi keuangan ini ya, baru baca-baca tadi sedikit. Sepertinya topiknya terdengar berat, tapi mungkin kalau ahlinya yang menyampaikan akan lebih ringan. Marilah kita langsung saja diperkenalkan dulu siapa nih di depan saya ini ya. Baik, terima kasih. Jadi, nama saya Jatnika. Sebelumnya saya sudah membuat, satu konten di DBTV ya, tentang cara mengatur keuangan. Jadi, saya sendiri bergerak atau bekerja di, bidang keuangan sebagai praktisi. Itu mungkin ya. Sebelumnya Pak Jatnika ini juga sudah pernah membuat video tentang keuangan, nanti bisa dicek di sini ya. Nah jadi hari ini tuh kenapa ingin menyampaikan literasi ini kenapa gitu? Ngebet sekali kayaknya mau mau ngasih tahu kaum milenial atau generasi milenial ini tentang literasi keuangan itu kenapa? Ya, jadi memang, ini, topik yang sangat penting ya. Jadi sangat penting, hanya, ketika saya menyiapkan materi mungkin di situ ada kesulitan tertentu harus bikin video dan sebagainya. Nah, maka, dengan podcast ini kan jadi lebih santai. Mungkin juga penerimaan teman-teman juga akan lebih santai lagi, Ya karena karena sifatnya ngobrol ya. ngobrol ya Ya seperti oke itu. oke oke. Mungkin mic-nya bisa dideketin Ya, biar biar agak jelas gitu. Nah, siap. ya sip lanjut. Nah, jadi, literasi keuangan itu ya, kalau dalam, pengertiannya itu sama dengan pengetahuan, keterampilan yang mempengaruhi, sikap seseorang dalam mengambil, keputusan mengenai pengaturan keuangan termasuk dalam menggunakan, produk-produk jasa keuangan. Hmm. Sederhananya kalau kita sederhanakan, eee, finance atau, keuangan itu adalah sebuah bahasa. Finance is a language. Jadi, sederhananya gini, kalau kita tidak bisa memahami bahasanya, kita akan sulit berhubungan dengan uang. Oh. Sementara sementara ya, eee setiap hari dari mulai bangun sampai tidur lagi, itu hampir, selalu kita berhubungan dengan uang, gitu. Jadi, ya kasarnya kalau kita ketemu sama orang Rusia terus mereka gak bisa bahasa Indonesia, kita gak bisa bahasa Rusia kan trouble tuh, masalah tuh. Mhm. Ya, itu kan jarang lah dan ya kapan seperti itu ya. Iya Tapi ini, kita setiap hari bergelut dengan uang, iya pasta gigi habis harus beli pakai uang, iya. sarapan bubur harus beli pakai uang, Mhm. bensin isi harus pakai uang. Jadi, sangat sangat penting sekali kita memahami bahasanya atau literasinya seperti itu sehingga kita, bisa memanfaatkannya untuk, eee, kesejahteraan di masa depan kita, kesejahteraan sekarang kita, seperti itu. Jadi, eee, dampaknya bisa langsung terasa lah sekarang. Mungkin habis ngobrol ini, kita bisa langsung praktek seperti itu. Oke, berarti lebih ke literasi ini sebenarnya singkatnya lebih bagaimana sih kita cara mengatur keuangan lah ya? Ya, memahami, eee, bahasa daripada keuangan itu sendiri, gitu. Oke, manfaat yang didapat ketika kita memahami literasi keuangan itu apa gitu? Selain, eee, bedanya nanti akan terlihat seperti apa gitu orang yang memahami literasi keuangan dan yang tidak memahami literasi keuangan. Contoh gini lah, kalau Bang Jamal, eee, saya kasih misalkan uang 10 juta dengan Mhm. asumsi Bang Jamal tidak punya hutang. Uang 10 juta ini mau Bang Jamal apain? Kalau sekarang Sekarang nih cash nih saya kasih 10 juta heeh, dengan asumsi Bang Jamal nggak punya hutang. berarti saya pakai buat setengahnya saya masukin ke yang bisa menghasilkan mungkin ya, seperti investasi, terus 20%-nya bisa saya pakai belanja buat keinginan saya, terus 30%-nya saya tabung mungkin. Nah, jawaban itu adalah contoh orang yang sudah terliterasi secara keuangan, gitu. Jadi, Oke, sederhananya Bang Jamal itu kalau disurvei, biasa yang melakukan survei itu OJK ya, mhm, itu sudah terliterasi secara keuangan. Di situ Bang Jamal menyebutkan produk investasi yang bisa menghasilkan, iya, eee, passive income seperti itu, kemudian ditabung. Ya artinya tidak langsung
habiskan. Kalau insting kan dapat 10 juta mau gadget baru kah, mau apa, kan insting seperti itu berbicara. Tapi pemahaman kita terhadap literasi keuangan itu mengharuskan kita ini harus diinvestasikan sehingga saya mendapatkan passive income dari investasi tersebut. Ini harus ditabung sebagai dana darurat sehingga saya ketika ada kesulitan bisa menggunakan uang itu. Ini harus ditabung untuk masa depan, seperti halnya ya tabung untuk masa depan itu kita menggaji diri kita di masa tua gitu. Sekarang tapi kita keluarkannya. Nah, sebenarnya kalau disurvei Mas Jamal itu udah Bang Jamal udah terliterasi lah secara keuangan. Hanya memang tingkatan-tingkatannya yang berbeda gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, berbicara manfaat berbeda nanti antara yang sudah terliterasi dengan yang belum terliterasi. Kalau untuk manfaatnya tentu untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan keuangan kita, terbebas secara finansial, di masa depan itu aman. Hanya lebih dalamnya mungkin selain berbicara manfaat, kita juga bisa terhindar dari resiko-resiko keuangan, dari resiko-resiko keuangan termasuk resiko-resiko dari produk keuangan itu sendiri. Ya contoh, kalau kita tidak terliterasi secara keuangan, kita tidak akan mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Kita tidak akan mempunyai goals daripada keuangan kita di masa depan. Kita tidak akan bisa jadi ya kita terjebak dalam istilahnya cash flow trap, ya, jebakan cash flow atau investasi bodong, atau yang sekarang marak malah pinjaman online yang ilegal itu. Jadi dengan memahami literasi keuangan kita ya sekurang-kurangnya bisa terjebak dari hal-hal buruk seperti itu. Oke, tadi menarik, saya baru dengar tuh istilah cash flow trap. Nah, saya kayak bisa dijelaskan nggak sedikit tentang apa sih cash flow trap gitu? Baik. Jadi bahasa sederhananya jebakan cash flow. Ini juga ada kaitannya dengan ciri-ciri orang yang sudah terliterasi dengan yang belum terliterasi secara keuangan. Kalau berbicara klasifikasi kan ada orang miskin, ada orang menengah, ada orang kaya. Nah, biasanya yang kena cash flow trap itu orang menengah. Kalau berbicara cash flow, sebelum berbicara cash flow, itu ada 4 hal yang fundamental dalam istilah keuangan ya. Personal maupun perusahaan. Yang pertama itu ada pemasukan. Pemasukan itu uang yang masuk ke dompet atau ke tabungan atau ke rekening gitu ya. Yang kedua itu pengeluaran, yang keluar ya. Tadi contohnya yang masuk itu gaji bulanan kalau misalkan seperti kita ya. Gaji bulanan tuh masuk, atau kita jualan ada keuntungan itu masuk sebagai pemasukan. Kalau pengeluaran itu contohnya pengeluaran bulanan. Kemudian ada aset. Aset itu sesuatu yang menghasilkan pemasukan. Contohnya rumah yang disewakan, kendaraan yang disewakan, ya diri sendiri juga aset kan, seperti itu. Yang keempat, yang terakhir itu ada liability atau kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang menghasilkan pengeluaran. Contohnya hutang kredit mobil, hutang kredit rumah. Nah, kalau berbicara cash flow-nya orang miskin, maaf ya, bukan itu, hanya realitas bahwa cash flow-nya orang miskin itu antara pemasukan dan pengeluaran loss, belum tentu juga ya dicukup-cukupin lah gitu. Jadi bukan berarti nominalnya kecil, tapi ya mayoritas nominalnya kecil, tapi belum tentu juga nominalnya kecil. Tapi intinya cash flow miskin itu pemasukan sama dengan pengeluaran, bahkan kurang, tapi ya mahir lah gitu. Balance-nya nol. Gitu. Ya bisa jadi yang kebanyakan cash karena memang pemasukannya yang kecil, sehingga ya dimahi-mahikan, belum berpikir untuk ke aset, belum berpikir juga ke hutang juga, karena masih berbicara di ruang lingkup kebutuhan pokok. Tapi juga ini bukan berarti nominal, karena ini kan istilahnya cash flow ya. Kebiasaan kita dalam arus pemasukan dan pengeluaran itu. Nah, yang unik di sini yang menengah. Yang menengah itu biasanya pemasukan, ada pengeluaran. Contoh misalkan dari gaji ada pemasukan, tapi biasanya ada sisa. Sisa dari pengeluaran, misalkan pemasukan 5 juta, pengeluaran 3 juta. Nah, ada saldo tuh 2 juta. Nah, uniknya di sini tuh bagi yang tidak terliterasi secara keuangan, karena ini ada sisa ya, bisa jadi pengeluaran yang lain
hedon lah, makan-makan Iya, mewah dan iya. atau dia terjebak dalam tadi cash flow trap tadi. Misalkan eh ya naik jabatan, naik gaji, kredit mobil. Oh, Karena untuk beli mobil kan pasti ada DP dan ya mahal lah, tapi ngelihat ini ada spare dari pemasukan ke pengeluaran, kreditlah mobil. Sehingga cash flow trap di situ dia terjebak, kerjaannya dia itu untuk cicil mobil. oke. Ya itu jebakan untuk cicil rumah, untuk cicil gadget dan sebagainya. Di situ cash cash flow trap-nya tuh. Sepertinya saya mengalami itu. Normal, artinya lebih kalau kalau cash flow-nya orang kaya nih ya, satu lagi. Kalau cash flow-nya orang kaya, ada pemasukan dari gaji, misalnya dari pendapatan, ada Iya. pengeluaran, ada aset ada, Hmm. ya, yang menghasilkan juga pemasukan cicilan juga bukan berarti ada, bukan berarti tidak ada. Karena Iya. misalkan dia ambil KPR, misalkan dia ambil rumah secara kredit, Mm-mm. itu kemudian rumahnya disewakan. Kan ada uang sewa tuh menjadi pemasukan. Uang angsuran itu kan menjadi pengeluaran. Hanya bedanya ya itu berhitunglah secara mindset memang juga berbeda. Mindsetnya orang kaya dengan orang miskin. Tapi secara cash flow ya kalau orang kaya itu memupuk di investasi seperti itu. Sehingga ada pemasukan misalkan dia berinvestasi di saham, ada dividen, berinvestasi di reksadana dan sebagainya seperti itu. Oke, oke. Dan yang jadi fenomena sekarang ya saat pandemi itu kan pertumbuhan naik tuh, pertumbuhan ekonomi naik. Tapi juga istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, Iya. berkaitan dengan cash flow tadi itu. Iya, iya. Jadi kalau dilihat dari cash flow-nya yang kaya, yang miskin itu kan uangnya habis pakai pengeluaran. Pengeluaran itu contohnya beli roti atau beli makan lah ya. Iya. Yang makan Kebutuhan itu pokok lah ya. heeh, pabrik rotinya punya orang kaya, masuknya ke orang kaya kan berarti Iya, iya, betul, pendapatannya. betul, betul. Begitupun yang si kelas menengah, cicilan mobil, dealernya punya orang kaya sehingga orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Di situ Oke, oke. apa fenomenanya dan sebenarnya nggak ada masalah kalau orang kaya makin kaya, bagus. Hanya memang orang menengah, bagaimana orang menengah dan orang miskin ini bisa menjadi kaya juga di situ. Nah, Oke. maka salah satu poin pentingnya harus terliterasi secara keuangan. Ya, berarti kaya miskin itu ditentukan dengan pengetahuan kita terhadap keuangan. Ya, Misalkan tadi si kalangan menengah ini ada sisa 2 juta kan. Kalau dia memanfaatkan itu untuk investasi dan kemudian dia membeli kebutuhan yang dia inginkan ya, di luar kebutuhan ya, berarti apa yang dia inginkan melalui hasil dari investasi itu bisa dikatakan dia kaya nggak? iya. Jadi belum tentu juga tadi misalnya kalau memang yang benar-benar pas-pasan kan misalkan gaji 2 juta, pengeluaran sekarang kan sebulan mana mungkin 2 juta seperti itu. Ya, Itu kan ya memang seperti itu berarti itu Ya. harus ditingkatkan pemasukannya. ya, Tapi misalkan gaji udah 10 juta atau pendapatan udah 10 juta tapi hutang ke sana ke sini, kemudian ya kita banyak lah dan mungkin juga pernah kita mengalami juga seperti itu. Nah, Iya, itu iya. juga istilahnya ya cash flow-nya kita ada di cash flow orang miskin loh gitu kalau Oke, kayak oke. gitu. Tapi Walaupun pendapatannya 10 juta gitu iya ya. seperti itu. Jadi tapi secara status dia sebagai apa ya? Sebagai Ya person. personalnya itu Heeh. kayak mentalnya tuh masih mental miskin lah ya gitu. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Heeh. Oke. Berarti ya bisa saya simpulkan pemahaman keuangan ini bisa membuat kita berpikir seperti orang kaya mungkin. Iya, kita kalau sudah tahu gini, Ya. kita tahu tuh cash flow-nya orang miskin kayak gitu. Orang menengah tuh istilahnya dalam bingung mau kaya atau miskin, tapi kalau tidak terliterasi pasti Hmm. terjebak, pasti Ya. miskin. Nah, orang kaya kan seperti itu dari segi mindset dan cash flow-nya juga udah beda. Nah, kalau ketika kita terliterasi, kita yang ada di level menengah bisa berangsur lah seperti itu. Ya termasuk kita ada dalam video saya ya, dalam video saya sebelumnya saya sampaikan cara mengelola keuangan baik ya berlaku umum lah semuanya sebenarnya. Tapi intinya bagi yang tadi ya yang pendapatannya pas-pasan itu bagaimana cara menambah pemasukannya. Bagi yang udah di level menengah, di cash flow menengah, itu kan bisa istilahnya kita mulai merunut nih pengeluaran-pengeluaran kita yang enggak produktif itu apa sih sehingga bisa produktif. Oke. Ya termasuk juga dengan goals juga, bukan berarti kita memupuk uang juga dengan dengan memahami literasi keuangan itu bukan berarti kita menumpuk uang sehingga mengorbankan masa muda kita yang seharusnya istilahnya
banyak belajar, banyak mengetahui, ya banyak sana kemari lah. Mhm. Tapi tak terus aja nabung. Nabung juga kan ada, ya Ada dengan target. Ya. dengan literasi ini nabung, ada investasi, ada ini, banyak banyak pilihan tergantung kebutuhan kita seperti Oke, itu. berarti kan itu di nabung, investasi, ya kan? Itu salah satu instrumen kan disebutnya, Iya, instrumen. iya. Nah, itu gimana tips bijaknya kita dalam memanfaatkan instrumen keuangan? Karena kan pernah saya ada dikasih tahu, kita juga nabung, maksudnya di beberapa akun di Instagram saya pernah baca. Jadi ketika kita punya uang itu, pakailah uang itu gitu untuk apa yang kita inginkan gitu. Jangan jangan juga ditabung. Ngapain gitu kita kerja capek-capek tapi kita nggak istilahnya nggak bisa makan enak, nggak bisa punya gadget bagus, nggak bisa punya baju bagus misalkan. Jadi nggak bisa bergaya lah gitu. Nah, itu kan, masing-masing ya, apa, personal masing-masing gitu. Nah, tips bijaknya itu seperti apa memanfaatkan instrumen investasi? Apakah kita harus banyak nabung? Apakah kita harus, banyak investasi? Maksudnya kalau dipilah-pilah nih persentasenya seperti apa gitu? Ya, jadi, ini, kaitan dengan tadi perencanaan keuangannya seperti Mmm. apa, kemudian goals-nya seperti apa. Oh, Jadi, kalau ini masih di ranah goals ya, artinya, ada beda sebenarnya antara kebutuhan dengan keinginan. ya, Kalau jelas keinginan beda. eee, kalau keinginan iPhone yang terbaru, Iya, pasti. tapi kebutuhan kan untuk WA paling kan, untuk Zoom, itu kan. Iya, iya. Nah di situ, eee, ketika kita mampu, nah maka, eee, untuk memilih instrumen ini dibeliin gadget sekarang yang keren, atau diinvestasikan sehingga punya masa depan yang pasti seperti itu, kan, ya itu kembali ke ke preferensi masing-masing, seperti Mmm, itu. Ya artinya, kalau itu goals-nya, kita tidak bisa memaksakan, tapi, baiknya baiknya mhm. ketika kita sudah terliterasi, itu, kita lebih bijak terhadap pengeluaran-pengeluaran yang kurang produktif itu. Oke, Bukan berarti enggak ya, juga ya, artinya, eee, beda misalkan kebutuhannya, kalau misalkan, Bang Jamal, seorang videographer, tentu beda kebutuhannya dengan, ya seorang yang biasalah ya, yang bukan videographer seperti itu, kaitan dengan gadget dan sebagainya gitu. ya Jadi artinya ketika membeli sesuatu itu memang harus ada value yang bisa dihasilkan dari barang itu gitu ya. iya, Itu, salah satu tipsnya kayak gitu berarti ya. iya, Misalkan kita beli iPad Pro nih, tapi kita sebenarnya bukan bukan desainer atau bukan apa, desain grafis gitu. Jadinya kalau bahasa Sunda tuh lebar gitu ya. ya gaya-gayaan doang kan Nah, jadinya. jadinya Ya buat jadi gengsi doang. value-nya hanya kebanggaan aja kan, Oke, value-nya aja. Tapi ya itu juga tidak masalah aya mah kan ya, iya, kalau memang itu ada, hanya, alangkah lebih baik, lebih bijak jika itu kita, gunakan untuk instrumen yang lebih penting. Nah tadi oke. dalam instrumen yang lebih penting pun ya, dalam memilih instrumen itu pun kita ya, perlu mengetahui juga, memahami juga kebutuhan kita. Mhm, Kebutuhan, perencanaan kita, keuangan kita itu untuk 1 tahun ke depan kah? Untuk 5 tahun ke depan kah? Atau untuk hari tua kah? Misal, enggak juga sekarang marak nih kripto, iya. terus semua uang dikesituin, ujungnya kemarin tuh ada kejadian yang mau nikah tuh, uangnya buat nikah, terus Iya, dibeliin du aset kripto, jatuh, hilang semua gitu. oke, Yang enggak gitu juga. Jadi itu, iya. eee, tadi ya kalau berbicara tips, Nah itu tadi kan maksud saya, heeh, eee bagusnya itu seperti apa gitu kan, sekarang itu informasi sangat terbuka gitu, kita bisa akses, informasi itu bisa lewat internet dan nggak ada batas gitu, maksudnya nggak ada warning apa-apa gitu kan. Beda cerita kalau kita ngobrol kayak gini kan dengan orang yang tahu, misalkan ada warning kan ketika ngobrol, tapi kalau di internet tuh nggak ada warning. Ketika kita muncul nih, melihat, website kripto misalkan Indodax, terus harus kita pengen daftar kan nggak ada yang ngelarang saat itu gitu, ya. kemudian top up, kemudian masuk, nggak ada yang ngelarang gitu. Nah mungkin dengan video ini menjadi warning atau menjadi peringatan, apa ya, bisa mengingatkan lah gitu sebelum itu terjadi. Nah bijaknya itu seperti apa tadi? Ya, jadi, pada prinsipnya disitulah bedanya kita dengan, monyet. Kasarnya lah seperti itu lah ya. Artinya kalau ketika monyet ditawari, pisang,
Ya. satu tandan gitu ya dengan uang 1 miliar, kira-kira monyet pilihnya apa? Bisa. Pisang. Kita jelasin ke monyet nih, ini pisang tuh gini-gini. Kalau kamu punya uang 1 miliar tuh gini 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 gini. Monyet pilihnya apa? Bisa. Nah, disitulah bedanya. Makanya yang disuruh beriman itu kan manusia. Jadi supaya berpikir, karena kalau kita tidak berpikir itu pasti kita salah ngambil. Oke. Nah, dalam hal instrumen produk keuangan sama, intinya sih kita mencari informasi seluas-luasnya seperti itu ya. Kita pahami dulu lah produknya seperti apa. Kemudian di situ ada kripto ya, legalnya seperti apa. Kemudian logis gak? Ya. Setelah logis, legal, term and conditionnya seperti apa? Resikonya seperti apa? Nah, ketika kita memahami itu, kemudian tingkat resikonya tinggi, nah kita perlu membagi sebenarnya. Artinya ya kan tetap harus dicoba dong supaya tahu. Iya. Tapi misalkan portofolio kita tuh asetnya cuma punya 50 juta. Ya. Ya 10%-nya lah coba dulu misalkan. Ya. Udah dicoba misalkan. Jangan all in ya. Iya gitu. Kalau all in jeblang. Jadi untuk tahu itu kan perlu dicoba. Tapi Ya. sebelum juga itu mencoba, kita harus memastikan juga legalnya. Kemudian logis gak, misalkan ada temen nawarin investasi bunganya 10% per bulan. Oke, di mana tuh? Ya misal ya, sinilah saya lagi bisnis ini, invest di saya atau 10 juta, Ya. bunganya 10% per bulan. Nah, legalnya apa? Ya. Logis gak dengan 10% per bulan itu usaha apa seperti itu? Ya, Nah, itu ya. bukan berarti nggak mungkin juga, cuman Ya. selalu ada risiko. Tapi Benar. kita pahami dulu. Ya contoh yang banyak terjebak sekarang dengan pinjaman-pinjaman online. Ya, pinjaman-pinjaman online yang ilegal apalagi ya. Yang legal aja itu jumlahnya 125 saya lihat daftar di OJK itu. Oke, sebentar saya potong. Sebelumnya pinjaman online ini maksudnya kayak kita minjem uang Nah, lewat online gitu. Soalnya gini, saya belum pernah maksudnya enggak. dan ini Bang Jamal kan ada HP tuh, ada SMS. ya. Tiap hari itu saya dapat SMS. Oh butuh iya, dana. iya Nah, benar. atau ada email, ada WhatsApp itu. Iya. Kalau kita udah ada terdetek di misalkan lembaga keuangan, biasanya ada tawaran seperti. Nah itu. Nah, oke. Itu tuh kalau kita tindak lanjutin nih, anggaplah saya balas tuh. Oke, saya butuh dana 10 juta. Itu maksudnya dia minjemin ke kita gitu. Minjemin. Dan terus apa gitu bikin. Jadi misalkan yang legal itu misal isi cash, atau yang saya pakai nih ya karena pakai akun Shopee Pay Later. Oke. Nah, seperti itu artinya ada memang iya. kita cuma ngasih KTP sama foto KTP selfie, udah dapat saldo sampai 20 juta. Waduh. Dapat itu sampai 20 juta. Nah, contoh yang itu yang legal ya. Yang legal itu dalam perlu install aplikasi juga sebenarnya. Setiap pinjaman online misalkan Kredipo itu kita perlu install aplikasi. Dan dalam sebelum menginstal aplikasi itu kan ada syarat dan ketentuan tuh. Ya. Contohnya mereka bisa mengakses foto, mengakses memori gitu ya. Ya. Nah, kalau yang legal itu ada aturannya lah dari OJK. Kalau yang ilegal itu dia tuh bisa membaca kontak, membaca memori di HP kita, membaca semua data tuh dibagi, sehingga ketika terjadi istilahnya ada gagal bayar, yang pernah beberapa kali masuk teman saya mungkin karena pinjam, jadi di situ ada maling ojol gitu, maling pinjol. Di-share karena sebenarnya nggak dimasukin kontak kita, tapi mereka bisa mengakses. Dan ya sialnya ketika kita memang tidak terliterasi secara keuangan, dan ketika kita memang ya istilahnya itu sih dampak dari serakah juga, dan serakah itu biasanya berbanding lurus dengan kebodohan. Jadi ketika nginstal aplikasi itu ada di situ syarat dan kondisinya, itu bisa membaca memori, bisa membaca semua kontak di HP. Tapi nggak dibaca. Tapi di ISS aja butuh duit gitu. Ini itu udah gelap lah ya. Karena dengan butuh tadi jadi udah dikesampingkan segala macamnya gitu. Oh jadi saya juga baru tahu kayak gitu, maksudnya saya juga pakai aplikasi-aplikasi kredit kayak Akulaku nih ya. Terus Shopee Pay Later juga ada. Itu yang resmi. Ya. Yang resmi. Tapi kan itu jelas ada aplikasinya, maksudnya terus ada ada marketnya juga di situ gitu. Jadi
belum pernah sih nyoba yang kayak gitu dan baru tahu juga tadi kalau misalkan dia bisa sampai kayak gitu Ya, maksudnya banyak mengakses. saya dapat di WA, ada fotonya terus ditulisin di situ kayak one gitu. Tapi dia nggak Bicara sampai ngejebol maksudnya kayak bisa mengendalikan handphone kita kayak transfer sendiri gitu enggak? enggak sih, cuman yang biasanya misalkan yang kejadian itu orangnya kerja di instansi pemerintahan misalkan. Hmm. Semua itunya tahu sampai bosnya tahu misalkan kayak Oh gitu. di WA. Iya, ditelepon, di WA, dikasih kayak Oke gitu. oke oke oke. Oh jadi dia nerornya kemana-mana gitu. Heeh, heeh. Ketika dia macet bayar, dia terornya ke teman-teman terdekat Iya, dan sekitarnya gitu. heeh. Oke. Maka perlu kesadaran dari teman-teman karena ini kan, untuk kita juga gitu ya, Ya untuk ya. kita contoh kalau kita nabung untuk masa depan itu anggaplah ya tadi saya bilang, kita ngegaji diri kita di masa depan gitu. Oke. Sehingga, relatif, lebih aman. Kita berencana misalkan, punya, pendidikan untuk anak-anak kita gitu, seperti itu. Oke, yang terakhir nih, sebelum kita tutup, pesannya mungkin untuk generasi milenial ya, terutama orang-orang yang kayak mungkin suka kredit barang gitu, itu, gimana tuh? Maksudnya bisa dikasih lah pesan-pesannya atau closing statement-nya nih, Ya. tentang keuangan, bijaknya tuh seperti apa gitu, silahkan. Ya baik, jadi, untuk teman-teman milenial tadi ya kita perlu, check up dulu nih kita tuh sehat nggak secara keuangan. Sehatnya secara keuangan itu pengeluaran kita tuh lebih kecil nggak dari pemasukan kita. Nah ketika ada sisa itu ya, ketika ada sisa itu di situ baru kita perlu memahami instrumen-instrumen dari keuangan. Nah kalau misalkan tadi karena secara secara insting ya, insting itu ingin 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 ya istilahnya ingin penghargaan, ya kalau dikasih uang tadi instingnya tuh ingin dihabisin lah seperti itu ya. Mhm, Insting itu seperti tapi, dengan literasi keuangan ini kita, perlu istilahnya menyisihkan, perlu, eee, mengamankan untuk bahwa kita itu tidak hidup untuk hari ini saja. Termasuk teman-teman ya nanti juga ketika kita berbicara literasi keuangan itu harus merubah mindset dari misalkan, eee, apa, uang itu tidak dibawa mati iya misalkan, ya memang nggak dibawa mati tapi hidup selama kita hidup kan butuh uang, iya seperti itu. Kemudian, mindset-mindset seperti, uang ini membuat perilaku orang menjadi jahat, seperti itu kan. iya iya Ya itu kan mindset-mindset yang ya alasan aja iya sebenarnya. Apa yang mau diatur, uangnya nggak ada, gajinya pas-pasan. Itu mindset-mindset yang ya kita diam-diam aja dalam kondisi sekarang, kayak enjoy aja padahal kita kerja untuk cicilan, padahal kita kerja untuk kartu kredit. Nggak ada, udah berpuluh-puluh tahun nggak ada itunya. Nah, anggaplah kalau kita sudah belajar literasi keuangan, kita akan dititipkan kekayaan yang jauh lebih banyak seperti itu. Karena dari setiap penghasilan yang kita punya, dari setiap kekayaan yang kita punya, itu bukan hanya kita saja, bisa jadi ada ya keluarga yang tergantung pendapatannya dari kita. Kalau misalkan kepala keluarga kan anak, istri, iya. ada ya cobalah kalau misalkan dengan konten ini kurang insecure dengan keuangan, cobalah zakatlah dulu. Jadi paling tidak ada pembersih, ada membuat kita lebih tenang juga dalam dalam istilahnya kalau ketika ngomongin uang tuh enggak, "Wah, mau benghar-benghar saya mah." Kan itu pesimistis ya Iya iya. seperti itu. Padahal, semua terbuka, kita mindset-nya orang kaya tuh ya seperti itulah. Kita harus memutarbalikkan mindset kita dulu seperti itu. Itu aja Oke, mungkin sarannya, Bang. Kita siap. bisa lanjut sebenarnya kalau untuk kontennya literasi ya mungkin kita bisa, lanjutkan lagi nanti kita ngebahas investasi nih Ya, misalkan. spesifik ke Ya investasi lebih ya, ke menarik. spesifik. Ini Ya ini umumnya aja dulu kita tuh ada ya di mana sih, kita tuh si ya. miskin, si menengah yang bingung mau kaya apa mau miskin, atau si kaya nih kita tuh sebenarnya kayak Ya. misalkan teman saya Nggak ada sadar kalau kita tuh udah kaya gitu. heeh, ya itu. Jadi Ada kayak gitu? ada juga artinya, ya sumber-sumber itu kan bisa banyak ya. Misalkan, dari apa, eee, ya misalkan dia anak tunggal, orang tuanya kaya kan udah tinggal ngelanjutin aja kan kalau kayak gitu. Mmm, Tapi juga banyak juga, perilaku-perilaku yang istilahnya sudah terliterasi. Jadi, iya eee, uang itu ada cadangan, ada dana darurat, ada dana pensiun, termasuk passive income-nya besar karena iya ya peer to peer lending itu kan juga terbuka juga ketika kita bisa,
menginvestasikan ya sebanding juga dengan resikonya sebenarnya, tapi kita berhitung di situ baik main di kripto kah, main di saham kah seperti itu. Artinya untuk yang berpikir itu sebenarnya terbuka Ya, luas lah, ya. paling tidak nggak kaya juga tapi aman lah, bebas Ya, secara betul, finansial betul. lah seperti itu. Oke, oke. Berarti intinya kalau saya simpulkan nih, satu pertanyaan saya untuk para Debers nih. Nah, sudahkah kalian mengaudit keuangan kalian? Itu kan intinya. Jadi ketika sudah diaudit, kita tahu posisi kita di mana dan sehingga itu akan mempermudah kita untuk menentukan mau naik level atau mau turun gitu Iya kan. gitu. Oke. Nah, mungkin segitu aja di podcast kali ini. Semoga dengan adanya podcast ini ya membahas literasi keuangan itu membuat kita lebih melek lagi tentang dunia keuangan ya. Oke, mungkin segitu aja depot kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan follow juga Instagram Doa Bangsa TV di @doabangsatv dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.